Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kami hadirkan informasi ini mengenai kasus perceraian yang tinggi ya di wilayah Kota Padang, Sumatera Barat. Dan kasus ini meningkat pasca Lebaran kemarin. Nah, ada beberapa hal yang memicu tingginya angka gugatan cerai. Salah satunya adalah karena reuni. Benarkah demikian, Bay? Ini tercatat hampir 100 orang ya. Jadi single parent begitu setiap hari bertambah di Kota Padang. Padahal sebelum Lebaran hanya di angka 60 pasangan per hari, meskipun angkanya cukup tinggi ya. Dan yang mengejutkan dalam proses perceraian melalui persidangan tersebut, penyebab perceraian adalah karena penggugat atau tergugat menghadiri acara reuni. Benarkah demikian, Bayu? Hati-hati, Bayu. Kapan ada jadwal reuni, Kok hati-hati Bayu? ke saya? Kapan ada jadwal hati-hati reuni, aja Bayu? juga ya. Hati-hati jadwal reuni ya. Ada reunian ya pada Agustus nanti ya. Tapi benarkah demikian? Karena angkanya cukup fantastis, Bay. Dari yang sebelumnya mungkin average rata-rata per harinya sekitar 50 hingga 60 pasangan per hari memohon perceraian di pengadilan tinggi agama, tapi nampaknya saat ini hampir mencapai 100% nih peningkatannya, 100 pasangan dalam satu hari. Oke, kita coba akan ajak Anda membahas hal ini. Benarkah demikian? Betulkah kemudian reuni sekolah ini bisa memicu perceraian? Nah, ini kita hadirkan pakar-pakarnya untuk Anda. Bayu, tenang, tarik nafas. Sudah ada Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial dan budaya, dan juga Pak Nur Rusal selaku Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Padang. Selamat pagi Mbak Devi, selamat pagi Pak Nur Rusal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bang Bayu. Pagi. Ya, pagi. Ya, pagi. Pak Nur Rusal, mohon izin Pak, cerahkan kami semua, betulkah kemudian peningkatan angka perceraian di pengadilan negeri Anda ini karena adanya kasus reuni? Karena Bayu sebentar lagi akan reuni nih Pak. Iya. Baik, Mbak ya Pak. Mengenai reuni memang ada di Kota Padang ini, tapi itu hanya sebagai tempat mereka melakukan curhat, menyampaikan masalah rumah tangga kepada kawan-kawannya, kepada koleganya yang sama-sama sekolah dulu di saat SMA atau di kuliah. Tetapi masalah rumah tangga ini sudah ada pemicu sebelumnya. Dan biasa tradisi di Padang ini karena bulan puasa itu adalah bulan orang melaksanakan ibadah, biasanya untuk mengajukan perceraian menjadi agak tabu. Jadi pas Lebaran, ketika selesai bulan puasa, maka memang orang banyak datang ke PA Padang satu hari itu. Ada ya sekitar 90-100 orang datang ke PA Padang, tapi kategorinya datangnya ada yang berkonsultasi, ada yang menanyakan syarat-syarat pengajuan perkara, dan ada yang mendaftarkan perkara. Nah, begitu Mbak, yang datangnya itu ya, beragam. Beragam ya, faktor-faktornya. Apa saja sih Pak yang melatar belakangi perceraian yang cukup tinggi di Kota Padang ini? Faktor-faktornya diantaranya ada yang faktor masalah ekonomi. Ya, masalah ekonomi ini juga karena kurang sabarnya pasangan, karena tidak tahan dengan ekonomi yang berkekurangan, maka terjadi perselisihan, itu juga menjadi latar belakang. Ada juga gangguan pihak ketiga. Ya, mungkin pihak ketiga ini ada dari faktor keluarga sendiri. Dan juga pihak ketiga ini ada dari pasangan lain atau selingkuhan. Dan inilah yang kemudian ketika ada reuni, mereka menjadikan tempat curhat lah, tempat menyampaikan masalah sama teman-temannya, ternyata nyambung dan mereka punya masalah yang sama, atau 1-2 ada perkara itu masuk karena cinta lama bersemi lagi. Nah, ini yang sering yang ada. Tapi paling banyak tuh alasannya apa Pak? Paling banyak faktor yang mana? Tapi paling banyak ini faktor ekonomi, masalah ekonomi. Masalah kurang saraf pasang karena tidak tahan dengan ekonomi yang berkekurangan. Nah, ini yang paling banyak. Ya, reuni itu hanya menjadi satu dari sekian wadah kayaknya ya. Enggak, dari sekian alasan kenapa pasangan-pasangan di sana mengajukan perceraian. Oke, saya ke Mbak Devi dulu ya. Mbak Devi, dari fenomena ini atau dari peristiwa ini apa yang bisa Anda cermati ya Mbak Devi?
Ya, secara sosial, tingginya angka perceraian setelah pandemi itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia karena memang pandemi menghantam salah satu pilar ketahanan keluarga yaitu ekonomi. Nah, ini yang kemudian sebenarnya menurut hemat saya pemberitaan karena reuni tadi itu tanda kutip menurut hemat saya adalah sensasi beritanya. Karena sebagaimana disampaikan oleh beliau tadi bahwa bukan karena reuninya, tapi karena sudah ada faktor-faktor lain. Ketika bertemu dengan teman lama, memang apa namanya kita dipenuhi semangat kebahagiaan dan bertemu dengan orang yang sudah mengenal kita sehingga kita akan merasa lebih nyaman, lebih rileks untuk bercerita. Dan sebagai teman lama, ketika seorang teman bercerita, tentu kita akan berupaya berada di sisinya, di pihaknya. Jadi ketika kita kemudian menceritakan hal-hal yang kita berada dalam persimpangan, tentu sebagai teman lama yang baru bertemu saja hari itu akan membuat kita akan memiliki kecenderungan untuk berpihak pada apapun keputusan teman kita. Jadi menurut hemat saya bukan persoalan reuninya kemudian menjadi pemicu perceraian, tapi keputusan yang memang sebenarnya sudah ada di dalam benak dan hati kita ketika bertemu dengan teman-teman lama yang memiliki kecenderungan untuk pasti akan mensupport kita. Itu kenapa kita nyaman sekali bertemu dengan teman lama, karena teman lama tidak akan menyanggah kita. Dia justru akan hadir sebagai orang yang betul-betul mengenal kita, mendengarkan kita yang selama ini mungkin karena pandemi juga kita tidak punya teman lain selain keluarga karena kita terisolasi semuanya, sehingga kita merasa mendapatkan rumah baru yang kemudian menambah bahan bakar penetapan keputusan yang memang sebenarnya sudah membayang-bayangi kita sebelum pelaksanaan reuni tersebut. Oke, Mbak Devi, tapi begini, misalnya katakanlah kita berbicara soal faktor ekonomi gitu, mungkin seseorang ini bercerita pada temannya dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor komunal seperti itu, ada dukungan, itu juga pengaruhnya besar ya, akhirnya seseorang itu mengambil putusan, katakanlah dalam kasus ini, untuk meninggalkan pasangannya. Iya, apalagi ketika misalnya tadi sebagaimana disampaikan oleh beliau, manusia itu kan pada dasarnya kita senang dengan orang yang sama dengan kita. Nah, teman-teman di masa sekolah dulu tentu saja orang-orang yang mewakili kesamaan kita, minimal sama-sama masuk ke sekolah gitu ya. Itu saja sudah membangun chemistry atau kimiawi yang nyaman. Nah, ketika dalam kenyamanan ini terus kita juga menemukan kesamaan peristiwa juga, lalu kemudian justru saling menguatkan gitu ya. Ini yang kemudian menambah kepercayaan diri bahwa keputusan yang akan saya ambil itu bukan sebuah keputusan yang salah, karena toh saya punya tanda kutip rumah baru, tempat saya berlindung kalau kemudian saya harus menghadapi masa depan yang berbeda ini. Jadi itu yang membuat kemudian mereka yakin bahwa mereka tidak sendirian. Ya, itu yang meyakinkan mereka. Tapi Mbak, kalau kita lihat pada beberapa tahun lalu begitu ya, kalau zaman dulu tuh kayaknya perceraian tuh suatu hal yang tabu, yang butuh pertimbangan cukup matang, berkali-kali lipat mikirnya gitu. Tapi nampaknya saat ini menjadi salah satu solusi cepat bagi setiap permasalahan rumah tangga. Betul demikian nggak sih Mbak, Anda melihatnya dengan meningkatnya angka perceraian tentunya? Betul. Ya, studi dari 20 tahun lalu di Barat gitu ya, karena studi-studi seperti ini nggak mudah dilakukan. Jadi memang referensinya banyak sekali terpaksa di Barat gitu ya. 20 tahun lalu mereka sudah memprediksi bahwa memang kehidupan modern akibat kehadiran teknologi itu membuat setiap orang melihat kehidupan itu layaknya menggunakan teknologi. Teknologi itu kan kalau kita tidak suka, tidak nyaman kayak main game, ya kita main game over aja. Kita main turn off gitu, matikan. Nah, ini mempengaruhi pola perilaku kita juga dengan pasangan. Ini bahkan sudah 20 tahun lalu sudah ada bukunya tentang hal tersebut gitu ya. Nah, ditambah perceraian menjadi sesuatu yang tidak tabu, kita lihat bagaimana media-media hiburan mempertontonkan, mendemonstrasikan orang-orang yang menjadi panutan, menjadi teladan masyarakat dengan mudah kemudian mengajukan perceraian. Ini membuat perceraian bukan lagi menjadi kejadian luar biasa, menjadi sesuatu yang
dipahami oleh para penonton ini menjadi sesuatu pilihan yang memang sangat mungkin untuk diambil. Karena ketika seseorang melihat sesuatu di media, hukumnya dari 30-40 tahun lalu, dia melihat bahwa seakan-akan yang ada di layar itu, kalau dulu kan televisi, itu adalah sebuah kebenaran dan itu menjadi model dari kehidupan. Nah, ini yang kemudian menjawab kenapa seakan-akan perceraian menjadi sesuatu yang lumrah saat ini. Oke, baik, nanti kita lanjut lagi Mbak Devi, Pak Nursal, pembahasannya kita ngobrol lagi. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi.